Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi ibadah online. Semuanya bersukacita, amin. Tetap semangat, apapun yang terjadi kita tetap bersemangat. Kita mau angkat pujian, saya ambil dari Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah penolong kita. Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, biar kita mau katakan tidak pernah kami meragukan kasih setiamu Tuhan, yang tak habis-habisnya, tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Oh, haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Ibu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Oh, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Bapa, walau 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sebelah kanan kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memulihkan kami. Oh, betapa kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi, menjaga kami. Penyertaan, penjagaan, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembahmu Tuhan. Oh, dimanapun kami berada, mulut kami, bibir kami tidak henti-hentinya untuk memuji, menyembahmu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar setiap pujian yang kami naikkan juga Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Mereka yang mendengar, mereka yang memuji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau terus memuji Tuhan.
Kita mau angkat pujian Tuhan yang sudah mengubah ratap kita menjadi tarian. Kita yakin dan percaya satu kali kelak Tuhan akan angkat segala COVID yang ada di dunia ini. Tuhan akan jadikan menjadi tarian dan sukacita yang di dalam kita. Amin. Tuhan akan angkat kain kabung kita. Mari kita angkat pujian, kau ubah ratapku jadi tarian. Dan mulut kita henti-hentinya memuji menyembah Dia. Memuji-muji Dia, menceritakan kebaikannya, tidak akan diam mulut kita untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kutip juga pujian ini dari Perjanjian Lama di dalam Keluaran, di mana Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Dia katakan bila Tuhan tidak beserta dengan dia, dia tidak akan berjalan. Tapi Tuhan katakan dia selalu menyertai Musa sampai kesudahan. Kita angkat pujian ini, bila Engkau tak besertaku. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita. Bila Tuhan senantiasa beserta dengan kita, kita mau berjalan di dalam rohnya, di dalam kebenarannya, maka kemuliaan Tuhan akan turun atas hidup kita. Amin. Bila Engkau Dengan
berdoa, saudara, biarlah lagu pujian tadi Bapa menjadi satu pernyataan di dalam kehidupan kami, bahwa kami selalu ingin disertai oleh-Mu di dalam hidup ini. Dalam setiap tarikan nafas kami, dalam segala hal yang kami lakukan, biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa tuntunan dan pimpinan-Mu, kami tidak akan mampu untuk melangkah sendiri. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat saat ini. Kalau di saat ini pun kami masih boleh menikmati ibadah online ini bersama dengan saudara-saudara kami. Kami percaya, kalau Tuhan izinkan kami masih boleh beribadah kepadamu, itu berarti Tuhan masih menunjukkan, masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan suara Tuhan, untuk boleh mendengarkan message dari Tuhan, pesan Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan untuk hidup kami. Berfirmanlah buat kami Tuhan, nasihatkanlah kami, supaya hidup kami bisa berkenan kepadamu. Ya Allah Roh Kudus, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu ini supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selalu luar biasa ya saudara. Hari ini saya ingin berkhotbah, temanya atau judulnya itu perjumpaan yang membawa perubahan. Setiap manusia pasti pernah berjumpa sesuatu, berjumpa siapapun gitu. Seumpama seperti ini yang saya maksudkan. Kayak dulu saya kuliah, saya ketemu banyak teman-teman di kuliah. Itu mengalami perjumpaan dengan banyak orang, banyak teman-teman kuliah. Dan dari perjumpaan ini banyak membawa perubahan dalam hidup saya. Salah satu teman kuliah saya sekarang jadi istri saya, yang membawa perubahan dari saya bujangan jadi menikah, jadi seorang suami, seorang papa. Ini yang saya maksudkan. Perjumpaan dengan seseorang atau perjumpaan dengan siapapun itu bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Ya mungkin ibu gembala kita dulu berjumpa dengan Pak Markus, ya kita udah sering dengar tentang kesaksiannya, seperti apa dulu Pak Markus ketemu Bugem, ngelamarnya seperti apa, belum kacamatanya yang miring, yang pakai apa, karet separuh. Itu berkesan sekali. Nah, dari perjumpaan ini itu selalu bisa membawa efek, membawa buah, membawa satu perubahan dalam hidup seseorang, termasuk dalam kehidupan rohani. Saya kasih contoh seperti ini. Seperti kehidupan Musa. Musa ini mengalami beberapa kali perjumpaan yang membuat hidupnya itu berubah. Pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan putri Firaun. Waktu dia masih baby. Mungkin perjumpaan itu juga dia ingat atau enggak juga masih tanda tanya. Karena dia masih baby, baru beberapa hari dia dihanyutkan di sungai Nil karena ingin diselamatkan. Waktu dihanyutkan, dia mengalami perjumpaan dengan putri Firaun. Nah, perjumpaan dengan putri Firaun ini itu merubah hidup dia. Dia jadi seperti hidup di dalam istana kerajaan Mesir. Dia seperti seorang pangeran, hidup dalam istana seperti seorang anak raja. Ini perjumpaan ini membawa perubahan dalam hidupnya. Kalau enggak, dia kan masih hidup seperti orang-orang Yahudi budak di Mesir. Ini perjumpaan pertama. Lalu perjumpaan kedua yang mengubah hidupnya adalah perjumpaan dengan apa? Waktu dia berjumpa dengan waktu berjumpa dengan orang Yahudi yang menjadi budak, yang lagi dipukulin sama orang Mesir. Itu saya anggap perjumpaan yang kedua. Karena apa? Karena dari perjumpaan dia yang kedua itu, hidupnya pun berubah. Dia bela bangsanya itu, dia tolong bangsa Yahudi yang lagi dipukulin sama
bangsa Mesir itu, tentara Mesir itu, yang mengakibatkan tentara Mesir mati, Musa ketakutan, Musa lari ke tanah Midian. Ini perjumpaan ini yang kedua membuat Musa tinggal di padang pasir kurang lebih 40 tahun, yang membuat dia menjadi gembala di Midian. Setelah itu, ini perjumpaan yang berikutnya adalah perjumpaan yang paling dahsyat dalam hidupnya. Musa berjumpa dengan Tuhan. Musa berjumpa dengan Tuhan di semak yang terbakar. Perjumpaan dengan Tuhan ini itu merubah kehidupan Musa sampai dia tutup mata. Musa berubah dari seorang gembala biasa saja, dipakai Tuhan sebagai utusannya, sebagai tangan kanan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, perjumpaan ini pegang peran penting dalam setiap hidup seseorang. Dan perjumpaan ini, kalau perjumpaan secara rohani, itu biasa diprakarsai oleh Tuhan. Awalnya itu diprakarsai oleh Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Kayak Tuhan ingin berjumpa dengan Musa, Tuhan yang mengawalinya. Tuhan seperti Yesus ingin berjumpa dengan Petrus, Yesus mengawalinya. Seperti perjumpaan seumpamanya seperti siapa? Yesaya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengawalinya. Dan Yesaya ketika berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, aduh Tuhan, aku ini manusia yang najis bibir. Mungkin Yesaya ini model kayak saya dulu, sering ngomong sembarangan, najis bibir, mungkin ngomong kotor, ngomong seenaknya, ngomong cara dunia begitu. Sampai akhirnya Tuhan kuduskan itu bibirnya. Anak-anak Tuhan seperti itu, mengalami perjumpaan seperti Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti itu yang membuat kehidupannya berubah. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya melihat perjumpaan seorang wanita Samaria berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan ini membawa perubahan. Dan ini pun yang harus banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya bacakan, kita buka dari kitab Yohanes. Ini agak panjang. Yohanes 4. Kita nggak usah baca seluruh ayat karena ayatnya ini panjang banget. Kita baca dari Yohanes 4 dari ayat 5 sampai ini aja sudah cukup panjang. 5 sampai 18. Saudara simak aja, saya bacakan buat saudara. Saudara baca di rumah, saudara simak. Dari ayat 5 sampai 18 Yohanes 4. Ini judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Ia ini adalah Yesus yang bernama Sikar, dekat rumah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, sebab aku haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah,
panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Saudara, ini perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini, kalau kita perhatikan, ini terjadi di siang hari. Terjadi di siang hari. Sebenarnya ada sedikit kejanggalan. Kejanggalannya apa? Ada kebiasaan di sana. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang sana itu, kalau wanita pergi ambil minum, ambil air ke sumur atau ambil air kemanapun, ke sungai atau kemana, itu biasa mereka selalu bersama-sama. Dan mereka kalau ambil air itu biasanya pagi dan petang, pagi atau sore. Tapi kenapa wanita ini ngambilnya siang dan dia ngambilnya sendiri? Ini kalau kita jeli sedikit baca di sini, kita nih sudah bisa menduga-duga bahwa wah, jangan-jangan ini wanita ada something gitu, ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip kurang baik. Dan ternyata memang benar, wanita ini mungkin wanita yang kurang baik. Karena apa? Karena dia udah punya suami 5 loh. Mungkin dia nggak disukai dengan ibu-ibu yang ada di sekeliling di kampungnya itu. Karena apa? Aduh, mungkin sering digosipin. Hati-hati lu jangan bergaul sama dia, jangan banyak-banyak sering ngomong. Nanti suami kamu digait sama dia, diambil sama dia. Jadi ya mungkin karena dia puhau ise, karena dia nggak enak, karena banyak omongan itu, ini akhirnya ya udah dah, saya mendingan ngambil air sendiri dah. Karena itu dia pergi ambil airnya siang-siang. Dan waktu dia pergi ambil siang-siang, pergi ambil air ke sumur itu, bertemulah dengan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus, terjadilah percakapan di sini. Yesus minta air kepada dia. Dia bilang tuh, nggak salah kamu minta air. Yesus, orang Yahudi nggak pernah minta air sama orang Samaria karena memang mereka nggak berhubungan gitu. Nggak salah. Tapi lihat, dari percakapan ini kita bisa mengerti ini satu perjumpaan. Satu perjumpaan dari wanita Samaria berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Setiap kali perjumpaan, saya katakan ada satu perubahan. Apalagi kalau perjumpaannya dengan Tuhan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan itu udah pasti ada satu perubahan yang luar biasa. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu untuk kita. Kita pasti akan mendapatkan sesuatu untuk Tuhan. Dari wanita ini, dari percakapan antara wanita Samaria ini dengan Yesus, palingnya ada 3 hal yang kita bisa mengerti. Nomor 1, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita beroleh kehidupan. Ayat 10 tadi dikatakan apa? Ayat 10 dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Air hidup ini berbicara tentang keselamatan. Air hidup ini berbicara tentang Roh Kudus. Air hidup ini bicara tentang pertolongan Tuhan. Air hidup ini bicara tentang mukjizat yang Tuhan berikan. Kalau kita ada perjumpaan dengan Tuhan, nomor satu yang saya katakan adalah kita akan mendapatkan kehidupan. Tuhan sendiri katakan, kalau kau tahu siapa yang minta air ini adalah Tuhan. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, karunia itu adalah sesuatu pemberian Allah yang cuma-cuma. Pemberian Allah yang Allah berikan itu yang nggak ternilai harganya, yang sebenarnya kita ini nggak patut terima, tapi Tuhan berikan seperti itu. Engkau pasti akan minta lagi, dan itu apa? Itu adalah air hidup. Air hidup yang saya katakan berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang Roh Kudus. Ini yang Tuhan berikan. Kehidupan. Kalau ada perjumpaan dengan Tuhan, itu kita bicara tentang kehidupan. Berbicara tentang kehidupan, saudara, sama seperti perjumpaan tentang saya ambil contoh siapa yang ini, Sakius begitu jumpa dengan Yesus, lihat apa yang dia dapatkan, kehidupan. Begitu Sakius mau berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, aduh,
Saat ini juga kau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kau dan seisi rumahmu diselamatkan. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus, Zakheus mendapatkan kehidupan. Ini akan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti Saulus, seperti Paulus. Saulus ketika bertemu dengan Yesus, ketika bertemu dengan Tuhan, apa yang dia dapatkan? Perjumpaan itu membuat ia menjadi pribadi yang luar biasa. Saulus itu boleh dikatakan itu algojonya orang Kristen. Semua orang Kristen dikejar-kejar dia, ditangkap, dibunuh. Tapi lihat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Dia berubah dari seorang pembunuh menjadi seorang yang membawa kabar sukacita, menjadi seseorang yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Saudara, nomor satu, perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Kita akan mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Lalu nomor dua, apa yang kita dapatkan dari perjumpaan ini, dari perubahan yang kita dapatkan dari perjumpaan ini? Apa yang kita dapatkan? Nomor dua, kita akan dapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan, seperti ayat 14 dikatakan tadi. 14 begini, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan tetapi menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan, itu akan terus memancar menjadi mata air di dalam kehidupannya. Saudara tahu mata air? Di puncak di ini mata air itu kan selalu meluap-luap, selalu keluar, nggak pernah ada habisnya kan? Itu mata air, berkelimpahan, dikatakan berkelimpahan. Saya ambil contoh yang gampang kan. Setiap manusia itu nggak pernah merasa puas, benar nggak? Ada manusia yang bisa merasa puas? Rasanya nggak ada ya, nggak pernah merasa puas. Yang gampang aja ini lagi bicara soal tentang air. Kita ambil bicara soal airnya. Saya haus, ada aqua segini. Aqua ini saya minum, sebotol ini. Saya minum habis. Ini aqua habis, nggak cukup buat saya. Ini nggak puas buat saya minum segini. Saya akan beli ya botol gede ya 600 ml yang segini ya botol ini. Saya beli botol ini, saya minum lagi botol ini, habis segini yang 600, saya masih nggak puas. Saya beli lagi yang 1,5 liter ya, yang besar itu 1,5 liter. Saya beli, nggak puas, beli lagi yang 16 liter, nggak puas. Nggak ada puasnya manusia. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah air kehidupan itu yang Tuhan berikan, itu adalah air kehidupan yang terus memancar. Jadi seperti mata air, itu bukannya pakai timbangan, pakai satu ukuran, mau gelas kecil, gelas besar, ataupun satu galon gede, tapi itu mata air yang mancar, terus keluar. Terus saudara mau minum berapa banyak, terus keluar. Ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan berikan. Dan saudara jangan salah tangkap. Air hidup ini bukan selalu berbicara tentang berkat. Hidup yang berkelimpahan itu tidak selalu bicara tentang berkat. Hidup yang berkelimpahan itu bicara tentang rasa cukup. Orang yang bisa mengucap syukur, sekalipun dia nggak punya sesuatu yang luar biasa banyak, sesuatu yang begitu berkelimpahan sampai banyak banget, tapi dia bisa mengucap syukur. Ini yang dimaksudkan air hidup yang berkelimpahan, yang nggak pernah habis. Contohnya yang tadi saya itu si Zakheus. Zakheus itu waktu dia ngalamin perjumpaan dengan Yesus, dia ini orang kaya loh. Dia punya harta banyak loh, karena dia seorang pemungut cukai. Tapi lihat waktu dia jumpa dengan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, separuh hartaku aku kasih ke orang miskin. Nanti orang kalau yang aku peras, yang udah pernah aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Dalam hitung-hitungan materi, dalam hitung-hitungan harta, itu kan separuh lebih hartanya udah hilang kan? Ya nggak saudara?
separuh lebih kan, belum lagi duit yang dia mesti ganti, itu kan banyak kan. Dalam hitung-hitungan materi, dia tuh udah rugi banyak loh. Tapi dia merasa cukup. Dia jumpa dengan Yesus, dia merasa cukup, dia merasa hidupnya udah berkelimpahan. Rasa cukup itu, saudara, rasa cukup itu adalah air hidup. Hidup yang berkelimpahan itu. Saudara kenal Yesus, bukan berarti harta dunia itu segalanya. Sama seperti teman saya. Teman saya waktu itu dibilang begini, kamu balik lagi ke agama kamu yang lama. Saya kasih rumah, saya kasih mobil, saya kasih duit sekian gede, daripada hidup kamu sekarang susah. Teman saya bilang apa sama uncle-nya, pamannya? Dia bilang, enggak. Walaupun saya hidup susah, saya udah cukup punya Yesus. Hidup saya sudah berkelimpahan. Saya bisa mensyukuri. Ini yang hidup berkelimpahan. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Membawa perubahan, saudara. Ini yang harus terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Sama seperti wanita Samaria ini. Lalu hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga, apa yang kita bisa berubah? Apa yang berubah dalam hidup kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Yang nomor 3, saudara, kita akan berubah, kita akan mendapatkan kebenaran. Seperti wanita Samaria itu tadi. Wanita Samaria bilang, panggil suami kamu kemari. Wanita Samaria bilang apa? Saya belum punya suami, Guru. Tuhan, saya belum ada suami. Oh iya benar, kata Tuhan Yesus. Kamu belum punya suami, yang ada sekarang ini juga bukan suami kamu. Kamu udah punya 5 suami. Yang sekarang suami yang kedua juga bukan suami kamu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Ini yang saya mau tekankan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita akan berubah. Karena kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita akan bergaul karib dengan Yesus. Ketika kita bergaul karib dengan Yesus, kita akan mulai memiliki cara berpikir seperti Yesus. Kita akan mulai berkata-kata seperti Yesus dan bertindak seperti Yesus. Dengan kata lain, kita akan selalu melakukan hal yang benar. Dengan kata lain, kita akan memperoleh hidup di dalam kebenaran. Tuhan akan berikan kebenaran-kebenaran itu kepada kita. Itulah air hidup. Roh Kudus yang ada dalam kita, air hidup itu yang akan memberikan kepada kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran. Perjumpaan dengan Tuhan akan merubah kehidupan manusia. Merubah kehidupan manusia daripada kehidupan dunia menjadi kehidupan yang kekal. Daripada kehidupan dunia menjadi kehidupan surgawi. Daripada kehidupan dunia yang penuh dengan dosa menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan dan merubah daripada kita yang hidup di dalam dunia yang selalu berkekurangan menjadi hidup dengan dunia yang penuh dengan rasa syukur dan kecukupan. Perjumpaan dengan Tuhan dari kehidupan dunia yang kita kacau balau, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan semaunya sendiri, menjadi hidup dengan penuh dengan kebenaran. Cara berpikir, sikap kita, hati kita, semuanya seperti Yesus. Saudara, sudah seberapa jauh kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudah seberapa jauh kita sering berjumpa dengan Tuhan? Karena semakin sering kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita semakin baik, semakin berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami belajar tentang percakapan Yesus dengan wanita Samaria, tentang perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini. Karena lewat perjumpaan ini banyak hal yang berubah di dalam hidupnya. Seperti apa yang terjadi pula dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau kehidupan anak-anak Tuhan pun harus berubah ketika setiap anak-anak Tuhan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Berubah dari manusia dunia, berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang benar. Kami tahu pesan Tuhan ini ditujukan buat kami
supaya hidup kami jangan biasa-biasa saja. Kami yang telah mengenal Yesus, kami yang telah mengenal pribadi yang telah berkorban di atas kayu salib, kami yang telah mengenal pribadi yang telah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kami, sepatutnya hidup kami berubah. Sepatutnya kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kami penuh dengan rasa syukur. Hidup kami harus dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, karena hidup kami telah diberikan air hidup itu sendiri oleh-Mu. Bapa, ingatkan dan meteraikan ini di dalam hati kami yang paling dalam, supaya hidup kami tidak seperti hidup orang dunia lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Ya, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan selalu baik dan sangat baik. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Walaupun ibadah kami secara online Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi orang banyak, khususnya bagi jemaat-Mu Alberta Tuhan, sehingga mereka boleh beribadah walaupun mereka tidak berhimpun di dalam satu ruangan. Kami boleh beribadah di setiap rumah kami Tuhan, dan ini memelihara iman kami. Iman kami boleh dikuatkan. Kami boleh lebih setia membaca firman-Mu. Kami boleh lebih setia berdoa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan, dimanapun disampaikan, siapapun yang menyampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan hampa. Dan firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Alberta Tuhan, baik yang biasa kebaktian pagi, yang biasa kebaktian sore, biarlah Tuhan tetap berikan kesetiaan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang tertanam di Alberta ini Tuhan, dan Engkau yang tetap memelihara iman mereka Tuhan, sehingga pada saat nanti kami boleh bersatu beribadah kembali Tuhan, Engkau yang tetap memberikan kerinduan, kerajinan dan semangat kepada kami Tuhan, untuk kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk kebaktian wanita Tuhan, tetap Kau bersatukan hati kami Tuhan, untuk kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain Tuhan. Walaupun kami tidak mengadakan ibadah secara biasa, kami percaya Tuhan, persaudaraan kami, persahabatan kami tidak terputus. Demikian juga untuk anak-anak EYT dan pemuda Tuhan, biarlah Kau pelihara mereka yang setiap hari Sabtu ada ibadah online Tuhan. Mereka mempersiapkan waktu dan mempersiapkan hati pikiran mereka untuk mengikutinya, sehingga setiap sel grup mereka boleh menjadi hidup, boleh bertambah Tuhan, membawa jiwa-jiwa
jiwa baru datang kepadamu Tuhan. Biarlah Kau pakai Aldo, Kau pakai Alfian, Kau pakai Andreas, Kau pakai Raymond, Kau pakai Joel Felix dan anak-anakmu yang lain untuk menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Membimbing mereka untuk lebih bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Walaupun mereka masih kecil-kecil, biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan cinta-Mu, pemeliharaanmu, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi kunci pintu hati orang tua mereka masing-masing yang belum percaya kepadamu. Mereka boleh membawa orang tua mereka kepadamu, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka Tuhan, tetangga-tetangga mereka datang kepadamu. Terlebih dari itu kami berdoa Tuhan untuk guru-guru mereka, untuk pengurus sekolah minggu ini Tuhan. Banyak di antara mereka Tuhan yang menjadi pengurus, biarlah Tuhan memberkati satu persatu, ikat persaudaraan mereka Tuhan, ikat iman mereka, supaya mereka tetap bersemangat melayani di anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat Alberta. Mungkin di antara mereka ada yang sakit Tuhan, hanya memohon belas kasihan daripadamu Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga setiap obat yang mereka makan Tuhan berkati Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan. Engkau yang luar biasa, kuasa-Mu dahsyat Tuhan, menjauhkan seluruh jemaat Alberta dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk Ibu Emi dan Pak Dul Tuhan. Biarlah Engkau tetap kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga iman mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, dan firman-Mu boleh terjadi di dalam keluarga mereka. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni Tuhan. Engkau melihat keadaannya Tuhan, Engkau juga melihat imannya Tuhan. Kalau dia selalu mengeluh dengan sakit penyakitnya, biarlah Tuhan tolong ingatkan mereka Tuhan. Mereka pernah beribadah tidak mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah dia juga punya kerinduan untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Eri, anak-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka rasakan Tuhan, beban yang begitu berat, masalah yang begitu berat, Tuhan tolong Tuhan, lepaskan Tuhan, berikan kemenangan kepada Ibu Eri Tuhan, sehingga dia boleh tetap berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percayakan jemaat Alberta ini dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Engkau tempatkan, tangan Tuhan menyertai mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bersatu Tuhan, untuk saling mendoakan, saling menolong Tuhan, saling memberkati. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Wiwi sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya air hidup yang Tuhan berikan boleh tetap hidup di dalam diri kami, hidup di dalam iman kami, sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan yang menjadi air hidup bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi juru selamat dan penolong kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, menyerahkan Alberta ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi,